Apa sebenarnya benda yang kita sebut meteor itu? Mari kita sederhanakan. Bayangkan bongkahan batu atau debu yang melayang-layang di luar angkasa. Benda ini disebut meteoroid. Ukurannya bisa sangat beragam, dari sekecil butiran pasir hingga sebesar mobil atau bahkan rumah. Mereka adalah sisa-sisa dari pembentukan tata surya kita, pecahan dari asteroid yang bertabrakan, atau ekor komet yang tertinggal. Mereka adalah para pengembara sunyi di kegelapan kosmik, saksi bisu dari sejarah alam semesta yang telah berjalan miliaran tahun, menunggu takdir yang akan membawa mereka dalam perjalanan yang tak terduga menuju sebuah planet. Perjalanan mereka sebenarnya tenang, hingga takdir mempertemukan jalurnya dengan sebuah planet seperti bumi. Ketika sebuah meteoroid tertarik oleh gravitasi planet kita, ia akan memasuki atmosfer dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Kecepatan ini bisa mencapai puluhan ribu kilometer per jam, hingga sebuah kecepatan yang sulit kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Gesekan hebat dengan lapisan udara di atmosfer inilah yang menjadi kunci transformasi dramatisnya. Energi kinetik yang begitu besar berubah menjadi panas yang membara, menciptakan pertunjukan cahaya yang spektakuler, yang sering kita sebut sebagai bintang jatuh yang melintas cepat di langit malam. Saat meteoroid itu terbakar di atmosfer, ia berubah nama menjadi meteor. Inilah fenomena kilatan cahaya yang kita lihat. Sebagian besar meteor ini akan habis terbakar di angkasa, menjadi debu-debu halus yang tak pernah mencapai permukaan bumi. Mereka hanya meninggalkan jejak cahaya sesaat, sebuah pengingat singkat tentang betapa luasnya jagat raya di atas kita. Namun, beberapa meteor yang berukuran lebih besar dan lebih kuat tidak akan habis sepenuhnya. Mereka berhasil bertahan dari perjalanan api yang membara, menembus lapisan atmosfer yang tebal, dan akhirnya mendarat di permukaan planet kita, membawa cerita dari tempat yang sangat jauh. Bongkahan batu yang berhasil selamat dan mendarat di daratan atau lautan inilah yang kita sebut dengan meteorit. Meteorit adalah tamu tak diundang dari angkasa luar. Sebuah kapsul waktu kosmik yang membawa informasi berharga. Di dalamnya terkandung mineral dan komposisi kimia yang tidak biasa ditemukan di bumi. Para ilmuwan sangat menghargai temuan ini, karena mereka bisa mempelajari asal-usul tata surya, komposisi asteroid, dan bahkan petunjuk tentang kemungkinan adanya kehidupan di tempat lain. Setiap meteorit adalah potongan puzzle dari alam semesta yang luas, yang mendarat tepat di halaman belakang kita. Proses jatuhnya sebuah meteorit ke bumi adalah sebuah drama kosmik yang penuh dengan fisika ekstrem. Semuanya dimulai jauh di luar angkasa, di mana sebuah meteoroid bergerak bebas dalam orbitnya mengelilingi matahari. Ketika lintasannya secara kebetulan bersinggungan dengan jalur orbit bumi, gravitasi planet kita mulai mengambil alih. Tarikan gravitasi ini seperti tangan tak terlihat, yang menarik bongkahan batu itu keluar dari jalurnya yang biasa. Meteoroid itu mulai berakselerasi. Kecepatannya meningkat drastis saat ia ditarik semakin dekat menuju atmosfer bumi, memulai babak terakhir dari perjalanannya yang panjang dan sunyi melintasi ruang hampa. Saat memasuki atmosfer, meteoroid mengalami guncangan dan tekanan yang luar biasa. Udara di depannya terkompresi dengan sangat cepat, menyebabkan suhu di permukaan batu itu melonjak hingga ribuan derajat Celcius. Permukaan meteoroid mulai meleleh dan menguap, menciptakan bola api terang yang kita kenal sebagai meteor atau bola api, atau fireball. Jejak cahaya yang ditinggalkannya di langit adalah partikel-partikel panas dari batuan itu sendiri yang terlepas. Proses ini, yang disebut ablasi, seperti mengupas lapisan-lapisan batuan angkasa itu satu persatu, mengurangi ukuran dan masanya secara signifikan selama perjalanannya yang berapi-api. Tidak hanya cahaya, perjalanan meteor ini juga sering kali diiringi oleh suara yang menggelegar. Gelombang kejut, atau sonic boom, tercipta karena benda tersebut bergerak lebih cepat dari kecepatan suara di udara. Suara ledakan ini seringkali baru terdengar beberapa saat setelah kilatan cahaya terlihat, karena cahaya bergerak jauh lebih cepat daripada suara. Bagi orang-orang di darat, suara ini bisa terdengar seperti guntur yang sangat keras atau ledakan dahsyat, seringkali menyebabkan kebingungan dan kepanikan, karena sumbernya tidak langsung terlihat. Ini adalah tanda bahwa sebuah benda padat telah merobek langit di atas mereka. Jika meteoroid itu cukup besar dan solid, bagian intinya akan bertahan dari proses ablasi yang intens. Setelah melambat secara signifikan, karena gesekan udara, sisa-sisa batu itu akan jatuh ke permukaan bumi,
dengan kecepatan terminal, layaknya batu biasa yang dilempar dari ketinggian. Fase ini disebut dark flight atau penerbangan gelap, karena batuan itu tidak lagi bersinar. Meteorit yang mendarat bisa berupa satu bongkahan besar atau ribuan fragmen kecil yang tersebar di area yang luas, yang disebut strewn field. Para pemburu meteorit menggunakan data saksi mata dan rekaman video untuk memprediksi di mana kepingan berharga ini mungkin mendarat. Salah satu peristiwa jatuhnya meteor yang paling menggemparkan dunia modern terjadi tadi pada pagi hari, tanggal 15 Februari 2013. Langit di atas kota Chelyabinsk, Rusia, tiba-tiba diterangi oleh kilatan cahaya yang jauh lebih terang dari matahari. Sebuah asteroid berdiameter sekitar 20 meter memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan lebih dari 60.000 km per jam. Jutaan orang menjadi saksi mata dari bola api raksasa yang melesat di langit, meninggalkan jejak asap tebal yang bertahan selama berjam-jam. Banyak yang merekam fenomena mengerikan ini dengan kamera dashboard mobil mereka, memberikan data yang belum pernah ada sebelumnya bagi para ilmuwan. Beberapa menit setelah kilatan cahaya yang menyilaukan itu, gelombang kejut yang dahsyat menghantam kota. Kekuatan ledakan di udara diperkirakan setara dengan 30 kali bom atom Hiroshima. Ledakan ini menghancurkan jendela di ribuan gedung, merusak bangunan, dan menyebabkan lebih dari 1.500 orang terluka, sebagian besar akibat pecahan kaca yang berterbangan. Peristiwa ini menjadi pengingat yang nyata bahwa ancaman dari luar angkasa bukan hanya fiksi ilmiah. Ini adalah kejadian nyata yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa peringatan terlebih dahulu. Mengubah pagi yang biasa menjadi kekacauan. Reaksi masyarakat dan pemerintah sangat cepat. Awalnya banyak yang mengira terjadi ledakan pesawat atau serangan militer. Kepanikan dan kebingungan menyebar luas. Namun setelah rekaman video dan kesaksian menyebar, para ilmuwan segera mengidentifikasikannya sebagai ledakan meteor di udara, atau airburst. Pemerintah Rusia segera mengerahkan tim tanggap darurat untuk membantu korban luka dan menilai kerusakan. Peristiwa Chelyabinsk menjadi studi kasus global tentang dampak meteor, menyoroti pentingnya sistem deteksi dini dan kesiapsiagaan publik dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan yang tidak dapat diprediksi. Pencarian sisa-sisa meteorit pun dimulai. Ribuan fragmen kecil ditemukan tersebar di seluruh wilayah. Penemuan terbesar adalah bongkahan seberat lebih dari 650 kg yang berhasil diangkat dari dasar danau Chebarkul yang membeku. Batu ini menjadi objek penelitian intensif dan daya tarik publik yang luar biasa. Peristiwa Chelyabinsk tidak hanya memberikan data ilmiah yang tak ternilai tentang perilaku asteroid di atmosfer, tetapi juga mengubah cara pandang kita terhadap langit. Langit bukan lagi sekadar ruang kosong, melainkan arena dinamis yang penuh dengan benda-benda yang bisa berdampak langsung pada kehidupan kita di bumi. Mengapa peristiwa seperti jatuhnya meteor di Chelyabinsk atau di tempat lain dianggap langka? Sebenarnya, bumi dibombardir oleh material luar angkasa setiap hari. Namun sebagian besar ukurannya sangat kecil, seperti butiran debu, dan habis terbakar tanpa bekas di atmosfer. Meteor yang cukup besar untuk menciptakan bola api yang spektakuler dan menjatuhkan meteorit ke permukaan jauh lebih jarang terjadi. Peristiwa sebesar Chelyabinsk diperkirakan hanya terjadi sekali dalam beberapa dekade atau bahkan seabad. Sementara itu, dampak yang mampu menyebabkan kepunahan massal, seperti yang memusnahkan dinosaurus, terjadi dalam skala waktu jutaan tahun. Dampak dari jatuhnya meteorit bisa sangat bervariasi tergantung pada ukuran, kecepatan, dan lokasi jatuhnya. Untuk komunitas lokal, dampaknya bisa sangat signifikan. Seperti di Chelyabinsk, gelombang kejut bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur dan melukai penduduk. Jika meteorit yang lebih besar jatuh di daerah padat penduduk, akibatnya bisa menjadi bencana besar. Namun, ada juga sisi lain dari cerita ini. Penemuan meteorit seringkali memicu demam batu angkasa, di mana penduduk lokal dan kolektor dari seluruh dunia berbondong-bondong mencari fragmen berharga. Batu-batu ini bisa dijual dengan harga sangat tinggi, memberikan keuntungan ekonomi tak terduga bagi penemunya. Secara ilmiah, setiap meteorit adalah harta karun. Mereka adalah sampel murni dari benda-benda langit lain yang tidak terkontaminasi oleh proses geologis bumi. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan dapat memahami lebih baik tentang bagaimana planet-planet terbentuk, apa saja komposisi asteroid,
dan bahkan mencari jejak senyawa organik, bahan penyusun kehidupan. Misalnya, meteorit Murchison yang jatuh di Australia pada tahun 1969 mengandung asam amino, membuktikan bahwa blok bangunan kehidupan ada di luar angkasa. Meteorit adalah jendela kita untuk melihat masa lalu tata surya yang jauh, memberikan petunjuk penting yang tidak bisa kita dapatkan dari batuan di bumi. Peristiwa dramatis jatuhnya meteor seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Kita hidup di sebuah planet yang bergerak dalam lingkungan kosmik yang aktif. Sudah saatnya kita lebih peduli dan sadar akan fenomena luar angkasa. Mendukung program pemantauan asteroid, mengembangkan teknologi untuk memprediksi dan memitigasi potensi ancaman, serta mendidik masyarakat tentang langit di atas kita adalah langkah-langkah penting. Langit bukan hanya pemandangan indah di malam hari, ia adalah bagian dari lingkungan kita yang lebih luas. Dengan memahaminya, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga menghargai posisi kita yang unik di alam semesta ini.